wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Tegal Belum Farm. Kali ini kita akan membahas tentang ternak pelung di kandang yang sempit di tengah perkotaan. Oke guys, sekarang kita sudah ada di kandangnya Mas Anang. Kita langsung belajar aja sama beliau. Pembelajaran dari TOC sampai pembesaran dan penjualan dengan omset jutaan per bulan. Sebelum kita lanjut, silahkan kalian buat kopi dulu ya, biar menyimak video kita sampai selesai. Oke guys, sekarang kita sudah ada di dalam kandangnya Mas Anang, peternak pelung di tengah perkotaan. Kita coba lihat-lihat dulu sistem kandangnya seperti apa ya guys ya. Kita lihat dari TOC sampai indukannya, dan untuk petarangannya, untuk sistem perkawinannya itu gimana, kita lihat dulu kandangnya seperti apa. Oke guys, ini contoh kandang betinanya ya guys ya. Cukup sederhana tapi ini sangat nyaman buat betina. Kita tutup dulu guys. Ini guys contoh kandangnya, coba lihat. Dan ini kandang untuk pejantannya guys, atau jago ya. Modelnya seperti ini. Kalau ini untuk umbaran guys, biasa untuk umbar, karena di sini nggak bisa untuk umbar lepas karena lahannya cukup sempit guys. Coba lihat ini guys, ini buat bertelur ayam, tapi ini ayamnya sedang nggak bertelur ya guys ya. Contoh aja, ini kandangnya seperti ini buat betina untuk bertelur. Dan ini untuk kandang pitikan usia 1 bulan sampai 3 bulan guys. Modelnya seperti ini. Coba lihat di dalamnya guys. Tuh. Cukup muat kan? Lihat dulu guys. Isinya. Tuh guys, banyak kan guys. Di bawahnya juga bisa guys, untuk anakan ayam juga. Oke guys, langsung aja kita tanya-tanya cara perawatannya dan cara pembibitannya, perkawinannya itu seperti apa di lahan yang sempit seperti ini, hingga mendapatkan income yang cukup lumayan lah untuk sambilan. Kita langsung aja tanya sama beliau, Mas Anang. Kita langsung ke Mas Anangnya ya. Halo Mas Anang. Kita dari channel Tegal Pelung Farm ingin menanyakan cara beternak ayam pelung di lahan yang sempit, nggak terlalu besar seperti ini, tapi menghasilkan loh, dan tidak menimbulkan bau. Itu caranya gimana? Sambil ngopi aja. Oh oke guys, sambil ngopi katanya. Oke guys, kita sekarang sedang duduk sama beliau Mas Anang, peternak senior di Tegal ya. Tapi Mas Anang sendiri sebenarnya asalnya bukan dari Tegal sendiri, tapi dari mana Mas Anang? Dari Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat. Beliau peternak di Tegal itu sudah berapa tahun ya Mas Anang? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun guys. 6 tahun beternak ayam pelung, dan hasilnya cukup lumayan lah buat sambilan, apalagi di suasana seperti ini, seperti ada COVID-19. Guys, sebelum video lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Oke Mananang,
di kandangnya Man Anang sendiri itu jumlah ayam total sekarang ada berapa? Jumlah dari jago, babonan, janggaran, pitik umur 3 bulan, 1 bulan sampai 1 minggu, mungkin kurang lebih antara 50-60 ekor kurang lebih. Cukup banyak ya Man Anang ya? Iya. Itu guys, Tapi- lahan sesempit ini bisa memuat hampir 50-60 ekor ayam. Iya, tapi dengan sebenarnya kita bisa aja lebih dari itu. Ya. Tapi dengan lahan yang terbatas, jadi kita pakai sistemnya pembatasan. Seperti pemberhentian dulu masalah produksi betina. Gitu. Jadi betina enggak terus-terusan harus bertelur, tapi kita istirahatkan, terus kita rolling dengan yang lainnya gitu, sehingga pacekan sama babon, kita lebih banyak babon, pacekan hanya cukup dengan 1, tapi babon bergilir. Sekarang di sini ada berapa pacak Man Anang? Sementara karena memang kondisinya lagi agak sibuk juga dengan kegiatan yang lain, saya hanya cukup dengan 1 jantan 6 babon. 1 jantan 6 babon guys. Iya, caranya dengan di rolling produksinya. Jadi 2 bertelur, 2 istirahat, 2 angkrem, seperti itu. Untuk waktu sekarang malah saya sementara istirahatkan dulu semua, di samping karena memang sudah waktunya ayam pada ambrol, terus melihat kondisi anak-anak kan juga udah cukup banyak, kayak gitu. Jadi supaya tidak overproduksi, kita batasi produksinya. Kan ini ayam asalnya bukan dari Tegal kan? Betul. Ini asalnya dari Jawa Barat, tepatnya di Cianjur. Betul, betul. Terus ini kan ayam dari Cianjur, coba dikembangbiakan di kota Tegal. Nah, pacekan sendiri Man Anang itu dulu belinya harganya berapa ya? Dan dari mana itu beli pacekannya? Sebenarnya Dari sih ayam-ayamnya. saya dulunya itu awal-awalnya itu iseng gitu kan. Iseng main ke tempat temen yang biasa lomba ayam pelung. Oh, Di kontes ya? Kuningan. Iya, kontes pelung. Nah, kita saat kala kita main ke tempatnya beliau, orang Kuningan itu, Pak Gun-Gun. Saya waktu itu dikasih oleh-oleh. Oleh-oleh ayam. Oleh-oleh ayam pitikan, Oh. usia 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan lah posisinya seperti itu. Terus saya besarkan, ternyata pas sudah besar suaranya bagus. Suaranya bagus. Akhirnya saya coba juga iseng-iseng ikutkan lomba. Oh, ikut kontes. Ternyata ayam itu masuk nominasi gitu loh. Sampai pernah masuk juara 5, 9. Nah, akhirnya seterusnya saya pakai buat materi ternak. Seperti itu. Berarti Mas Anang sendiri adalah pemain kontes juga ya? Ya, kalau orang bilang seperti itulah. Itu guys, dari iseng menjadi pemain kontes dan coba dikembangbiakan di Tegal, dan kita coba tanyakan gimana cara penjualan di sini, apakah harganya itu baik atau enggak. Kan ini bukan dari daerah asalnya, di sini kan hitungannya ayam baru di Tegal. Itu konsumennya sendiri itu gimana mana kalau penjualan ini? Sebenarnya sih pada awalnya orang Tegal itu masih asing gitu ya, aneh dengan ayam pelung gitu. Karena memang kalau di Jawa Barat sudah populer dari dulu, bahkan semenjak saya kecil gitu, orang tua udah biasa pelihara ayam pelung. Cuman waktu itu memang belum tahu mana ayam pelung yang bagus, mana ayam pelung yang kurang bagus gitu ya. Yang penting ayam pelung lah kayak gitu. Tapi
untuk sekarang karena memang udah terbiasa dengan orang-orang yang biasa main untuk kontes, sehingga kita belajar mana suara ayam pelung yang bagus. Lah kita pilih-pilih. Nah, kita pilih-pilih sehingga kita juga nggak mengutamakan sekali masalah kuantitas gitu kan. Iya. Yang penting kualitas, meskipun kita jumlahnya sedikit tapi yang penting kualitasnya bagus gitu. Kalau masalah penjualan, Tegal tadi udah saya bilang sendiri, orang masih asing, tapi karena sekarang ada medsos, Ya. sehingga orang tahu dari medsos kok ayam ini ayam bagus gitu. Nah, sehingga penasaran, akhirnya mereka pada datang sendiri gitu, pada beli sendiri, atau terkadang mereka misalkan di Tegal ngadain konkuren atau ada semacam kontes lokal gitu. Oh, iya. Mereka penasaran gitu seperti ayam pelung seperti apa, sehingga mereka akhirnya datang untuk membeli gitu. Untuk harga ayam pelung sendiri itu kan bervariasi. Kalau usia 1 minggu hingga 1 bulan itu kira-kira harganya berapa, Mas? Nah, kita lihat dulu dari materi indukannya. Kalau misalkan jantan sudah kelihatan kan, Ya. karena memang jantan udah langsung suaranya seperti apa. Sedangkan babon sendiri kan kita nggak tahu suaranya seperti apa, gitu. Makanya kan kita lihat dari materi babonnya dulu. Ya. Kalau kita beli materi dari turunan yang bakaannya bagus juga, Ya. maka anakannya cukup lumayan harganya. Ya bisa usia seminggu bisa 100.000, bisa 150 relatif. Tapi kalau dari babon yang materinya biasa-biasa saja, ya standar lah 50.000 lah udah umum gitu. 50, 75 udah umum seminggu. Cukup lumayan, guys, harganya. Kalau anakan usia 1 minggu hingga 1 bulan itu hampir 50 sampai 100.000 ya, guys ya. Kita kalikan saja, satu babon itu bisa bertelur berapa? Bisa kira-kira 10 sampai 14. 10 sampai 14, guys. Tapi kan itu tidak semuanya Ya, menetas, tidak semua fertil. ya kan? Nah, kalau kita hitung saja 10 itu yang Ya menetas. taruhlah itu kan 8 lah. Ya, gitu. 8 itu menetas, guys. Kalikan 50.000 itu kan sudah lumayan, guys. Kita potong sama biaya pakan juga, jangan lupa. Biaya semua perawatan kita itu kan hitung-hitungan. Di sini ada berapa babon, guys? Ada 6 kita rata-rata mempunyai anak itu 8. Kan sudah cukup lumayan, guys, untuk sambilan, tapi kita punya penghasilan yang lumayan. Contoh seperti Mas walaupun Anang di ini. rolling seperti itu ya, Ya. karena kan nggak semua babon semua produksinya bareng gitu. Meski dua taruhlah satu babon itu misalkan 2 bulan gitu kan, dari mulai dia masa bertelur angkrem gitu kan, Iya. itu 2 bulan sampai 2 bulan setengah, dari mulai dia bertelur sampai dia menetas gitu kan. Nah, sehingga mungkin kalau dari babon 6 itu 2 bulan setengah dari 2 babon, 2 bulan setengah dari 2 babon, 2 bulan setengah dari 2 babon, karena rolling itu gitu. Ini kan kandangnya Mas Anang sendiri kan cukup nggak luas ya, cukup Ya. sempit. Untuk cara perkawinannya sendiri itu gimana? Dari babon 6, pacak 1, jagonya 1. Caranya gimana? Pertama karena tadi bergilir ya, bergilir masalah kawin, jadi supaya jago itu tetap staminanya bagus. Jadi babon 2 yang aktif untuk kawin itu kita kawin dodokan untuk 1 hari 1. 1 hari 1. Satu hari satu. Sistemnya dodokannya. Sistemnya dodokan, karena dengan sistem dodokan itu punya kelebihan. Pertama, kita bisa mengatur waktu. Waktunya misalkan kita mau kawinkan sore hari, maka babon kita kawinkan sore hari. Tapi kalau kita sistemnya sistem los,
maka ayam itu akan kawin sehari itu bisa beberapa kali gitu, sehingga stamina ayam menurun gitu. Mengurangi tingkat kefertilan juga ya. Ya betul betul. Jadi kalau misalkan dodokan kita bisa atur sehari 1 kali untuk 1 babon. Kalau misalkan 2 babon kita bergilir. Hari ini babon yang 1, hari berikutnya babon yang lainnya gitu. Sehingga ayam itu cuma sehari 1 kali kawin. Sedangkan kalau di los bisa sehari 3-4 kali, sehingga stamina ayam udah loyo gitu. Jadi nanti tingkat fertilnya juga kurang bagus gitu kalau misalkan di los. Terus juga kelebihannya, ya konon katanya kalau orang tua dulu bilang kalau dikawinkan sore hari hasilnya banyak jantannya gitu. Itulah guys, salah satu caranya di kandang yang sempit perkawinannya dengan cara dodokan guys. Bahasa Tegalnya dodokan ya. Nggak tahu bahasa yang lainnya ya. Kita kan sedang ada di Tegal. Dan Man Anang, apakah ada kendala-kendala tersendiri merawat ayam pelung ini dari 6 tahun ini? Kendala utama itu kalau musim wabah. Musim wabah, Iya. musim penyakit ya. Musim penyakit ayam itu kendala paling utama, karena memang untuk musim sekarang aja gitu, teman-teman yang lain yang beternak pelung di tempat yang lain, contoh tempat yang di Pemalang, ada yang di Brebes gitu ya, ayamnya semua tumpur habis gitu. Itu Ada kendala mati ya? Iya, karena kita sendiri memang belum ada solusi buat mengatasi ayam yang sudah terkena. Paling tidak kita menjaga. Kalau menjaga kita selalu gitu dengan obat-obatan atau Itu dengan salah satu penyemprotan. mencegahnya caranya penyemprotan. Ya, salah satunya dengan penyemprotan desinfektan gitu setelah berkala gitu ya. Terus juga pemberian rempah-rempah untuk stamina tubuhnya gitu. Pemberian rempah-rempah itu kita masukkan bareng bersama pakan. Iya. Jadi untuk menjaga supaya imunnya tetap terjaga bagus gitu. Terus penyemprotan tetap berkala gitu. Oke guys, kalau mau beternak ya kita harus repot dulu guys. Kalau mau ayamnya sehat-sehat atau gimana, kita harus berakal sehat lah. Mau hasilnya melimpah ya kita harus susah dulu guys. Harus ya itu pembuatan pakan, pembuatan obat Ya, tadi dengan rempah-rempah caranya itu mencegah lebih baik guys daripada mengobati. Oke Man Anang, ini kan beternaknya di tengah-tengah kota, tengah-tengah perumahan kayak gini padat penduduk. Untuk kotoran sendiri kayak gini, apakah tetangga-tetangga ada yang marah atau gimana? Cara mengatasinya agar tidak bau seperti ini itu gimana Man Anang? Ya, itu terkadang seperti ini. Kalau saya sudah beternak itu udah 6 tahun, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada komplain, belum ada pengaduan dari tetangga, dari warga yang lain kalau ayam saya itu mengeluarkan bau. Kandang saya mengeluarkan bau. Solusinya hanya satu, dipakan. Dipakan. Pakannya yang tadi saya bilang, kasih rempah-rempah. Nah, rempah-rempahnya ada sendiri, nanti tak tunjukkan. Oke. Yang biasa saya campurkan untuk pakan, terutama untuk menjaga imun. Ini guys, Nah, contoh rempah-rempah yang dicampurkan sama pakan ya, untuk menjaga imun dan menjaga kotoran supaya tidak bau. tidak bau juga untuk kotorannya guys. Ini kan di tengah-tengah kota ternaknya. Ini seperti ini ya. Bahan-bahannya nanti saja ya guys ya. Iya. Di video selanjutnya. Mantap. Oke guys, cukup sekian video dari kita ya untuk pembahasan beternak ayam pelung di kandang yang sempit di tengah perkotaan seperti ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe di bawah ini, dan apabila ada komentar silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya guys ya. Terima kasih dari kami dari channel Pelung Tegal Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.